di sini. Saya aja narasumbernya. Boleh kita cari ke atas ya? Cari atas ya? Satu ada Kak. Kayaknya beda ya dia. Kita tanya aja. Coba kita tanya ya. Nggak boleh. Kak. Kak, selamat sore. Jadi di sini kami mau minta waktunya sebentar. Jadi kami dari mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknologi Pertanian, Prodi D4 Manajemen Perkebunan, ingin mewawancarai kakak. Iya. Apakah kakak bisa? Bisa sih, saya lagi free soalnya. Tapi kalau wawancara di sini kayaknya kurang asik lah. Jadi kita cari tempat lain gimana kak? Kalau ke kelas gimana? Ke dalam ruangan? Boleh? Kayaknya. Oh di sini aja kak. Oke. Oke Kak, sebelumnya selamat sore. Sore. Nama aku mengganggu waktunya sebentar. Kakak nggak sibuk kan hari ini? Enggak sih kak, udah selesai juga. Oke Kak, di sini kami bertiga mau wawancara kakak. Nah, kalian tadi udah memperkenalkan dari mana kan asal kami. Mungkin kami mau memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Serafina Protesta. Saya Muhammad Muhammad Rahman Rais. Saya Lulu Rahayu. Nah, kebetulan kami ini semester kakak. Nah, Semester akhir ya? Oh iya. Nah, jadi itu kami ini Kak ada tugas wawancara. Nah, kami ini tugasnya tuh pangan produk gitu Kak. Nah, jadi tuh di sini kami tuh ada 3 produk. Nah, produk yang kami pakai ini dari bahan alami, khususnya tuh dari perkebunan lah. Nah, kayak dari kopi sama tembakau. Nah, jadi itu kami ini di sini mau wawancara kakak. Nah, produk kami tuh jadi kalau dari kopi tuh masker kopi sama pengharum ruangan. Nah, kalau tembakau tuh pestisida. Kakak tahu nggak? Tahu sih, baru dengar juga. Oke. Nah, sebelum kami wawancarai kakak dengan pertanyaan-pertanyaan, nah mungkin kakak boleh kali memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Mungkin nama saya Cecilia Dewi. Kalian bisa panggil saya Tibi. Oke. Nah, langsung aja ya Kak. Boleh. Dengan pertanyaan. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan kakak. Nah, apakah kakak ini tertarik untuk mencoba produk baru yang terbuat dari bahan alami gitu, dari 3 produk tersebut? Mencoba produk baru ya? Iya. Tertarik sih kak, karena kan kita lihat sekarang kan zaman yang makin canggih, jadi kayak kita pengen tahu inovasi yang mungkin sekiranya bermanfaat untuk kita jadikan cuan lah. Apalagi bahan alami. Iya, apalagi bahan alami mantap tuh kak. Udah didapati gitu. Lanjut Kak, kalau misalnya terhadap lingkungan nih, ini kan bahan alami kan pastinya ada bahan. Nah, seberapa penting sih Kak produk dibuat dari bahan yang ramah lingkungan dan dapat mengurangi limbah ini? Menurut saya pribadi ya penting sih, karena ya kita lihatlah di Pontianak ini sendiri kan limbah tuh banyak, apalagi nggak terpakai lah. Jadi kalau misalnya kalian nih sebagai anak-anak bangsa lah bisa mengembangkan limbah itu menjadi sesuatu yang bernilai guna dan bernilai tambah, itu bagus sih menurut saya pribadi ya. Karena yang pasti semua orang juga pengen gitu. Benar sih Kak. Saya sendiri juga pengen. Oke. Kalau saya ada kesempatan gitu kak. Nah Kak, kami ingin menanyakan sama kakak tentang produk kami. Yang pertama tadi kan masker kopi kan. Nah, pertanyaan kami itu misalnya masker wajah ini kan berbahan dasar dari kopi. Nah, ada beberapa manfaatnya Kak. Misalnya kami ingin mengubahnya, yaitu manfaatnya membantu membersihkan dan mencerahkan kulit. Kira-kira kakak tertarik nggak untuk mencoba produk tersebut? Tertarik sih kak, apalagi saya kan biasanya
pakai motor kan Kak, banyak debu-debu yang masuk. Biasa kan kalau malam tuh kita rutin perawatan gitu kan. Siapa tahu dengan mencoba produk inovasi dari kalian ini itu bisa membuat kulit saya makin glowing gitu Kak. Biar ini Berbagus ya, biar cerah. Oke Kak, selanjutnya pertanyaan kan dari manfaat yang tadi saya sebutkan. Nah, menurut Kakak mungkin ada manfaat yang paling penting nggak dari masker wajah ini? Sebenarnya untuk masker wajah ya, setiap masker wajah yang pasti itu manfaatnya menurut saya pribadi itu mengangkat wajah ya, sama kalau bisa tuh mengangkat sel kulit mati di wajah kita. Iya, kalau kita beraktivitas itu kan nggak di Luar ruangan kan banyak terpapar debu dan polusi. Apalagi kita ini tinggal di kota kan. Nah, kan ini Kak, dari manfaat-manfaat yang kita sebutkan tadi, apa sih yang membuat Kakak tertarik dan yakin untuk mau menggunakan produk masker wajah tersebut? Sebenarnya saya cukup tertarik sih Kak dengan manfaat yang Kakak sebutkan tadi. Cuma maksudnya kalau memang bisa harganya murah tapi manfaatnya bagus, itu saya sangat tertarik Kak untuk mencobanya. Apalagi kita kan masih remaja. Iya. Apalagi misalnya kita nih kalau lihat barang murah dan manfaatnya bagus, biasa kan kita mau beli dia dan tertarik lah. Ya pasti gantung gitu lah Kak. Mungkin teman saya yang itu tadi. Oke, jadi di produk kami yang kedua nih Kak, ada pengharum ruangan dari ampas kopi. Sebelumnya Kakak ini suka yang wangi-wangi harum apa Kak? Wangi apa? Nah kebetulan saya juga suka kopi sih Kak. Oh, suka kopi. Jadi kebetulan banget ya? Iya. Soalnya di kamar saya pun biasa saya beli pengharum ruangan dari kopi. Oh, berarti Kakak ini salah satu pengguna apa tuh pengharum kopi tersebut? Jangan-jangan pasti Kakak suka kopi. Iya, benar juga. Oke, jadi langsung ke pertanyaannya ya Kak. Oke. Bagaimana pendapat Kakak tentang pengharum ruangan yang dibuat dari ampas kopi yang didaur ulang? Bagus sih, soalnya kan di Pontianak ini sendiri kita banyak coffee shop kan. Nah, itu kan ampas kopinya kan tidak termanfaatkan dengan baik. Kalau bisa dijadikan duit, kenapa tidak gitu? Oke. Langsung ke pertanyaan kedua ya Kak. Iya. Apakah aroma kopi cukup menarik untuk digunakan sebagai pengharum ruangan di rumah, kantor, atau kendaraan? Dan mengapa? Kayak alasannya ini apa Kak? Menarik sih, soalnya kan aroma kopi itu bagi saya itu bisa bikin menenangkan sih kalau menurut saya pribadi. Nah itu ya sih alasannya. Menenangkan. Iya, jadi kita tuh kalau udah ada aroma kopi ini kayak hilang ngantuk juga, nyaman, bisa menghilangkan kantuk juga sih biasanya Bang. Mood tuh jadi naik. Iya. Nah, selanjutnya menurut Kakak, apa sih kelebihan pengharum ruangan berbahan dari ampas kopi dibandingkan dengan pengharum ruangan dari bahan lainnya? Kalau menurut saya pribadi sih kalau dari ampas kopi ya pastinya lebih murah kan. Ya. Jadi kan kita bisa memanfaatkan limbah yang tidak terpakai gitu. Betul. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Nah, ini tuh masuk ke produk ketiga kami Kak, yaitu pestisida nabati dari bakau. Oh, itu ya racun hama ya? Iya, racun untuk hama pada tanaman, tapi dia dari bahan alami kayak bakau gitu. Benar sih. Nah, jadi tuh Kakak tuh pernah nggak menggunakan pestisida untuk tanaman? Pernah sih Kak, pas di kampung dulu. Tapi itu kan saya tidak langsung menyemprotnya, tapi kan mama saya. Oh. Jadi saya lihat caranya juga. Biasanya menggunakan jenis pestisida apa? Itu kalau nggak salah apa ya kemarin ada pokoknya racun hama yang botolnya kecil tuh. Jadi dia semprotkan ke tanaman padi gitu Kak. Jadi itu sebelum siang gitu. Pagi atau sore gitu lah. Iya. Jadi tuh kalau menurut Kakak nih, gimana kalau pendapat Kakak tentang pestisida yang terbuat dari tembakau?
Sebelumnya sih belum pernah dengar, tapi kalau memang itu bisa untuk mengusir hama menarik sih Kak. Soalnya kan kita kalau dari bahan kimia jadi kita tuh takut-takut gitu kan. Benar sekali. Kalau dari bahan alami bagus sih, karena udah teruji gitu kan Kak. Misalnya kalau alami kan ada di sekitar kita gitu. Nah, terus nih Kak, jika pestisida terbukti efektif nih untuk hama pada tanaman, kira-kira Kakak bersedia nggak untuk mencobanya? Bersedia sih Kak, soalnya kan dengan kalau misalnya pestisida dengan bahan alami ini murah, jadi kan kita bisa beli banyak kan, jadi itu tidak perlu beli produk yang mahal-mahal, tapi itu udah bahaya gitu lah kan. Soalnya saya betul. Kalau ini mungkin ini sih kayak kan udah alami, misalnya murah, dan dipastikan mungkin banyak lah petani atau orang yang menanam lah istilahnya kan mau menggunakan ini. Ya, apalagi kalau untuk bahan alami itu kan kita jadi nggak takut kayak pakai bahan kimia tuh kita takut kalau kena tangan, kena takut ada efek sampingnya. Iya gitu sih kan. Kak, soalnya saya lihat mama saya selalu pakai sarung tangan. Iya. Nah terus tuh kalau misalnya pestisida dari tembakau ini udah terbukti dan ditujukan untuk digunakan ke tanaman, kira-kira nih Kakak yakin nggak untuk menggunakan pestisida dari tembakau? Yakin aja sih Kak, soalnya kan kalau kita memasarkan produk itu kan pasti ada uji cobanya yang terlebih dahulu. Nah kalau memang bisa berhasil, kenapa tidak gitu kan? Karena dengan memanfaatkan bahan alami yang saat ini kita gunakan itu menjadi poin plus lah Kak, kalau menurut saya kan. Ya, Apalagi kalau dengan harga murah gitu Kak. Baik, selanjutnya akan teman saya tanyakan lagi ya pertanyaan selanjutnya. Oke. ini sih Kak, yang dari 3 produk yang tadi itu, misalnya nih Kakak membeli suatu produk, apa sih faktor apa sih yang mempengaruhi keputusan Kakak? Apakah harga, kualitas, keamanan, manfaat, atau ramah lingkungan, atau semuanya? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih harga sih Kak, harga sama manfaat. Nah, sama keamanan lah. Iya, mungkin kan kita pakai barang yang tidak aman ya. Nah, kalau misalnya dari ketiga produk kalian itu dimasukin hal-hal ini, jadi tuh saya menarik sih untuk mencobanya Kak. Mencoba ini kan, Nah, menurut Kakak dari ketiga produk yang tadi itu yang kami sebutkan, mungkin Kakak ada yang diperlukan diperbaiki atau ditambahkan lah agar produk dari ketiga ini lebih menarik untuk konsumen itu. Mungkin ini ya sih Kak yang meracun hama tuh. Jadi kita kan kayak diuji benar-benar dites gitu Kak. Kalau misalnya mau dipasarkan gitu, agar gimana pun konsumen aman, kita pun aman gitu kan. Ibaratnya ada harga, ada kualitas gitu. Kalau kita mau dengan banding dengan harga mahal tapi kualitasnya enggak memadai pun gimana gitu. Kalau dengan harga murah tapi kualitasnya bagus itu kan malah makin bagus gitu. Apalagi sekarang kan petani kan pasti mau yang simple. Simple ya Kak. Lagi sekarang kan banyak juga nih bahan kimia itu kan sangat, walaupun bahan kimia nih kayak kata orang cepat tumbuhannya, tapi ini nggak bagus gitu. Iya. Sih. Karena kita kan selalu mengkonsumsinya kan. Iya, kalau misalnya bahan kimia kan sangat nggak bagus. Dan juga Kak, dari ketiga produk tersebut kan ada masker kopi, penghaluan dari ampas kopi, terus tuh pestisida, baku tembakau. Nah, kira-kira Kakak lebih tertarik yang mana sih dari 3 produk ini? Itu ada alasannya sih. Pestisida dari tembakau sih Kak, karena kan ya lebih menarik sih menurut saya, karena kalau alasannya itu karena kalau di kampung tuh lebih banyak orang tuh pakai pestisida hama dari kimia kan Kak. Nah, kalau dari bahan alami kan makin bagus, apalagi mungkin rencana saya setelah
pulang kampung nanti mungkin saya mau berkebun lah tipis-tipis gitu kan. Jadi itu menarik sih Kak. Terus nanti misalnya kami membuat produk tersebut kan, kami kan mungkin ini ya apa namanya kayak yang lebih mudah alami, terus apa tuh namanya mudah didapatkan lah ya. Mungkin kakak bisa lah coba tembakau. Boleh. Baik Kak, terima kasih untuk waktunya dan juga pendapat-pendapat dari kakak tadi. Mungkin jawaban dan saran dari kakak itu bakalan kami jadikan bahan evaluasi untuk perancangan produk. Karena kami ingin mengembangkan produk pestisida dari tembakau. Nah, sekiranya saran-sarannya nanti bakalan kami masukkan untuk bahan evaluasi untuk perancangan produk kami supaya lebih baik ke depannya. Ya. Sama-sama sih, semangat buat kalian ya. Ya, terima kasih ya Kak. Terima kasih. Semoga produknya bisa laris manis. Amin. Oke, makasih ya kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sore-sore. Mari kak.